Perkenalkan, nama saya Diana Susianggelan, NIM 1910416903, kelas A2 pagi. Mata kuliah UAS Manajemen Operasi 1. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban UAS yang telah saya kerjakan. Soal bagian A. Yang pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? 12 kali. Apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi? 1. Dosen saudara melakukan Google Classroom dan WA. Sebutkan dan jelaskan. Mengenai modul 1, introduksi manajemen, strategi operasi. Yang ketiga, diskusi manajemen operasi bab 1 dan bab 2. Yang keempat, materi, peramalan, dan manajemen operasi dan mengukur produktivitas. Yang kelima, mengerjakan soal mengenai teori manajemen operasi 1. Yang keenam, materi manajemen persediaan. Ketujuh, mencari materi ekonomi order quantity atau EOQ. Yang kedelapan, video record materi ekonomi order quantity atau EOQ. Yang kesembilan, ringkasan dari video dan artikel dari link ruang dosen Adi Mursalin. Yang kesepuluh, latihan materi manajemen operasi bab 1 dan bab 2. Yang ke-11, membuat kesimpulan dari video manajemen operasi 1. Yang ke-12, UAS video record menggunakan YouTube. Soal ketiga, apa tugas struktur yang Anda buat? Jelaskan. Tugas struktur di grup WA. Menonton video yang berjudul manajemen operasi dan meringkas, lalu menulis jawaban di kolom komentar serta dibahas pada saat perkuliahan melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, mendownload buku manajemen operasi 1 yang berjudul desain produk dan menjawab pertanyaan esai yang diberikan dan mengerjakan soal dari video yang ditonton. Yang ketiga, mencari materi di Google tentang strategi operasi serta diringkas dan kumpulkan di Google Classroom. Keempat, mengerjakan soal ujian tengah semester dalam menggunakan video record dengan YouTube. Yang kelima, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi. Yang keenam, meringkas video tentang manajemen operasi 1. Tugas terstruktur di Classroom. Yang pertama, absen serta meringkas materi dan dijawab di kolom komentar. Yang kedua, menjawab 29 soal dan menonton video lalu menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut. Yang ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan video yang ditonton di YouTube. Keempat, mencari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas serta membuat kesimpulan 2 video yang ada di YouTube serta membuat video rekor kesimpulan. Yang kelima, mengerjakan soal latihan manajemen operasi sebanyak 6 soal. Yang keenam, mengerjakan soal UTS manajemen operasi. Yang ketujuh, menjawab 12 pertanyaan yang berkenaan dengan manajemen persediaan. Yang kedelapan, mencari materi ekonomi order quantity. Yang kesembilan, tugas membuat video rekor materi ekonomi dan quantity. Yang 10, mengerjakan soal ujian akhir semester. Pertanyaan keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Karena saya harus bertanggung jawab atas tugas saya sebagai mahasiswa untuk mempelajari manajemen operasi 1 agar tidak ketinggalan mata kuliah serta agar saya bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari di manajemen operasi 1 terhadap lingkungan dan masyarakat di sekeliling saya. Soal bagian B. Berkenaan dengan teori manajemen operasi 1. Soal pertama, silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan. Sudah dibuka. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas.
Materi yang dipelajari adalah tentang manajemen operasi, yaitu belajar tentang bagaimana perusahaan mengelola aktivitas produk sehingga menghasilkan produk yang baik dengan proses input dan output yang sesuai harapan. Yang B, strategi operasi. Belajar mengenai bagaimana mencapai tujuan perusahaan dengan membuat strategi operasi yang sesuai. Yang C, peramalan produksi. Belajar mengenai bagaimana meramal kapasitas dan demand perusahaan berdasarkan data faktual. Yang D, kapasitas produksi. Belajar mengenai pengelolaan resource dalam produk karena ada yang keterbatasan kapitalis dalam produk. Yang E, strategi operasi. Belajar menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicara, dan manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut di atas. Video yang pertama, judul materi manajemen produksi, pembicara Dewi Kenes. Materi, cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual. Manfaatnya saya dapat mengetahui bagaimana cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual. Yang kedua, judul strategi operasional, pembicara DM Home Studio. Materi, suatu usaha pengelola secara maksimal, penggunaan semua faktor produksi dalam proses transformasi untuk menjadi sebagian macam produksi barang atau jasa. Manfaatnya saya dapat memahami pengelolaan secara maksimal, transformasi untuk menjadikan barang menjadi berbagai macam produksi. Yang ketiga, judul strategi operasional untuk barang dan jasa. Pembicara Irma Yayanti Hasan, STMM. Materi, tahapan strategi operasional adalah suatu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi output. Analisis how adalah terdiri dari strategi, strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah, contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda, authenticity, peluang, dan threats, ancaman, adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Bisnis unit strategi operasional dalam perusahaan. Manfaatnya adalah saya dapat memahami bagaimana tahapan strategi operasional yang baik dan benar. Yang keempat, judul belajar manajemen operasi. Pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional lainnya. Pembicara Suduk Endalan. Materi, pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional. Manfaatnya, saya dapat mengetahui bahwa manajemen operasi sangat penting untuk bidang fungsional, serta mengetahui manfaat sistem akuntan. Yang kelima, judul mengapa harus mempelajari manajemen operasi. Pembicara Aryono Putranto. Materi, fungsi operasi, fungsi accounting, or fungsi marketing. Manfaatnya, saya dapat mengetahui apa itu fungsi operasional, yang keuangan, dan fungsi pemasaran. Yang keenam, judul
strategi operasi. Pembicara DM Home Studio. Materi. Strategi operasi merupakan fungsi operasi yang menentukan arah dalam pengambilan sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Materi yang dibahas dalam video ini antara lain definisi dan pengertian strategi operasi, indikatornya, hubungan antara strategi perusahaan dengan strategi produk atau operasi, dan keputusan-keputusan operasi dalam manajemen operasional. Manfaatnya saya dapat memahami bagaimana strategi operasional, di mana ini sangat diperlukan oleh perusahaan. Yang ketujuh, judul perancangan produksi. Pembicara Afin. Materi membahas mengenai perancangan produksi dalam sebuah proses produksi. Manfaatnya saya dapat mengetahui perencanaan produksi dalam sebuah produksi. Yang kedelapan, judul perencanaan fasilitas. Pembicara Jumaidi Ridwan. Materi tata letak fasilitas atau tata letak publik, merujuk pada seleksi lokasi untuk setiap departemen, proses, fungsi, atau aktivitas yang akan menjadi bagian dari operasi dalam suatu fasilitas. Manfaatnya saya dapat memahami tentang rancangan fasilitas mengenai tata letak. Yang kesembilan, judul manajemen produksi, perencanaan fasilitas. Pembicara dan Junisme. Materi yang pertama, tata letak fasilitas. Tujuan perencanaan fasilitas, faktor pertimbangan perencanaan fasilitas, daur hidup fasilitas, proses perencanaan fasilitas, klasifikasi perencanaan fasilitas. Yang kedua, pemeliharaan fasilitas, berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan. Contoh kasus, kategori kebijaksanaan, manfaatnya saya dapat memahami perencanaan fasilitas, yaitu mengenai tata letak serta pemeliharaan fasilitas. Judul yang ke-10, manajemen produksi, produktivitas. Pembicara dan Junisme. Materi pengertian produktivitas, pengukuran produktivitas, faktor yang mempengaruhi produktivitas, teknik peningkatan produktivitas. Manfaatnya saya dapat mengetahui bagaimana contoh membandingkan produktivitas, menghitung atau menentukan standar produktivitas. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Karena manajemen persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak kekurangan. Yang kelima, soal kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan sefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produksinya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaat bagi perusahaan: mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. Yang kedua, mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. Ketiga, mengurangi waktu setup dan menunda
penundaan jadwal produksi. Keempat, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang kelima, mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil. Keenam, penggunaan mesin dan fasilitas produksi lebih baik. Yang ketujuh, dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan supplier. Yang kedelapan, layout pabrik menjadi lebih baik. Kesembilan, integrasi dan komunikasi di antara fungsi-fungsi manajemen menjadi lebih baik. Kesepuluh, pengendalian kualitas dalam proses. Manfaat bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, mengerjakan suatu sesuai dengan yang diminta sehingga tidak banyak membuang reson serta seperti tidur, tidak begadang. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa perusahaan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik yang data historis dan atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi dan berdasarkan pendapat judgement dari yang melakukan peramalan. 7. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Nomor 7. Jawaban. Inilah cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan perusahaan. Yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang baik. Kedua, memberi pelatihan yang cukup untuk karyawan. Yang ketiga, memberikan mesin dan peralatan kerja memadai. Keempat, meyakinkan karyawan bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Meyakinkan bahwa Anda selalu mendukung mereka. Menentukan target dan tujuan yang jelas. Mendengarkan keluhan mereka, jangan sungkan memberikan pujian, merayakan keberhasilan, memberikan penghargaan secara finansial, menyesuaikan kerjaan karyawan dengan minat dan kemampuan, melakukan evaluasi kinerja, keunggulan sistem payroll untuk perusahaan. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Nomor 8. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan menerima, menyimpan, atau keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Nomor 9. Apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh dari manajemen operasi 1 melalui daring? Kesan yang saya dapatkan setelah belajar manajemen operasi secara daring. Tentunya materi yang disampaikan dapat saya simak dan saya pahami dengan adanya perkuliahan secara daring. Melalui aplikasi Zoom juga sangat membantu untuk penjelasan materi yang ada. Manfaat yang saya dapatkan, saya jadi lebih memahami seluk-beluk dan
berbagai hal yang berkaitan dengan produksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari manajemen operasinya, saya dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional.